Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Hanul Azah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar atau pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Pada dasarnya manusia dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan fitrah atau suci. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sejak anak dilahirkan ke alam dunia ini, sesungguhnya adalah awal manusia mulai belajar. Karena di dalam Islam dikatakan bahwa manusia itu belajar sejak ia dilahirkan sampai ia masuk ke dalam liang lahat. Sungguh luar biasa bukan ajaran Islam ini, mendidik umatnya untuk terus menuntut ilmu pengetahuan tanpa mengenal usia. Selama kita bisa masih menikmati hidup, selama kita masih bisa menghirup udara, selama kita masih bisa bergerak, itu artinya kita wajib menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, ketika seorang anak mulai dilahirkan ke alam dunia ini, orang tua sudah mulai mengajari anaknya dengan berbagai hal, tentunya dengan konsep dan metode yang sesuai dengan usianya. Langsung saja kita akan membahas apa sih pengertian belajar sepanjang hayat itu. Jadi belajar sepanjang hayat itu adalah suatu konsep atau suatu ide gagasan pokok dalam konsep ini bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal saja. Ditekankan pula bahwa belajar itu dalam arti sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Berdasarkan ide tersebut, konsep belajar sepanjang hayat pula sering dikatakan sebagai belajar berkesinambungan. Dengan terus-menerus belajar, seseorang itu tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbarui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Nah, apakah untuk orang yang sudah berusia lanjut sudah tidak boleh untuk mencari ilmu? Nah, di pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya. Jadi, kesempatan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar di berbagai tempat dan kondisi. Jadi, kegiatan belajar tersebut itu dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Pembelajaran sepanjang hayat ini juga dapat meningkatkan kebermaknaan seseorang dalam kehidupan dirinya, keluarganya, dan lingkungan masyarakat. Seseorang menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk menjadi diri sendiri, bersikap mandiri, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Nah, kebermaknaan ini berdampak pada sikap dan perilaku serta harapan yang lebih positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Menjadi pembelajar yang selalu optimis terhadap lingkungan dan masa depan. Melalui proses pendidikan sepanjang hayat ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, atau mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubah menjadi peluang. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu juga menjadi landasan berbagai usaha reformasi pendidikan, terutama pembaruan sistem persekolahan. Lalu mengapa kita harus belajar sepanjang hayat? Nah, sederhananya begini.
karena dunia terus berubah-ubah tiap tahun. Tren keilmuan bahkan teknologi akan terus berubah-ubah dan berkembang. Bayangkan seperti apa gadgetmu 5 tahun yang lalu, kemudian bandingkan dengan gadget yang kamu pegang sekarang. Tentu kamu akan melihat sekali banyak perbedaan, mulai dari kualitas gambar, hasil tangkapan kamera, fitur-fitur, dan lain sebagainya. Bayangkan juga di masa pandemi seperti sekarang, dalam waktu beberapa bulan saja, segala bentuk aktivitas kita telah teralihkan. Yang semula pembelajaran dilakukan offline, mulai beralih ke online. Untuk melewati perubahan hidup, kita harus mampu beradaptasi dan belajar. Perubahan tidak dapat kita hindari, tetapi kejadian buruk sebagai imbas dari perubahan bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Dengan belajar seperti ini, kita dapat mengubah perubahan menjadi peluang-peluang baru. Seperti peranan pendidikan sepanjang hayat sangatlah mempengaruhi di dalam kehidupan kita, dimulai dari yang terkecil maupun yang terbesar pengaruhnya. Pengaruh pendidikan sepanjang hidup tidak hanya di bidang pendidikan, akan tetapi di segala bidang juga. Karena demikian, pendidikan sepanjang hayat sangat penting dan akan terbawa selama perjalanan kehidupan. Lalu bagaimana sih apakah mempunyai tips-tips untuk semangat belajar pada diri kita, agar setiap tarik nafas kita dijadikan pelajaran, dan bagaimana agar setiap langkah kita menjadi catatan pahala bagi kita. Berikut ini adalah tips-tips agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama, seiring berjalannya waktu, ilmu terus-menerus mengalami perkembangan. Jika kita berhenti belajar, maka kita akan tertinggal. Yang kedua, manusia akan mudah pikun jika sel saraf tidak digunakan secara optimal. Karena makin banyak informasi yang kita dapatkan, maka sel saraf kita akan terus bersatu, menyatukan diri yang memperkuat daya ingat. Begitupun sebaliknya, sel saraf otak akan putus, memisahkan diri yang memicu percepatan pikun pada seseorang. Nah, kedua tips tadi adalah motivasi agar kita semangat belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, dapat menjadikan seseorang bahagia dunia dan akhirat. Yang keempat, belajar merupakan kewajiban bagi setiap insan. Maka ketika seseorang itu belajar, berarti ia telah menjalankan kewajibannya sehingga ia juga dapat kemudahan untuk menuju surga. Nah, itu tadi adalah tips-tips agar kalian belajar atau agar kalian semangat dalam belajar. Nah, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan tentang pentingnya pembelajar atau pentingnya pendidikan belajar sepanjang hayat. Tetap semangat dan terus belajar, jangan pernah menyerah. Meskipun tidak bisa, kita harus tetap belajar. Nah, itu tadi adalah tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.